Halo kawan pemuda, video ini untuk melanjutkan satu video tentang liberalisme yang sudah kita buat pada beberapa bulan yang lalu. Sekarang kita akan mencoba untuk memahami lebih dalam tentang apa itu liberal dan konsekuensi-konsekuensinya. Yuk kita bahas. Liberalisme secara dasar filsafat manusianya itu adalah ia melihat bahwa manusia itu makhluk yang bebas dan merdeka. Tidak ada satu hal pun di luar dirinya yang berhak untuk mengatur kehidupannya. Jadi orang dalam relasinya itu tidak boleh saling mengatur. Tidak boleh bilang, kau itu salah, jangan ini, jangan itu, dan lain-lain. Semua orang bebas untuk menafsirkan realitas sebagaimana adanya berdasarkan pahamannya masing-masing. Sehingga mereka juga bisa berbuat sesuatu sebagaimana mestinya berdasarkan tafsir individualnya tadi. Atau dengan kata lain, tidak boleh ada tafsir di luar dirinya tentang realitas yang boleh dipaksakan kepadanya. Semua harus sesuai kehendak, kebebasan, dan nilai yang ia tafsirkan sendiri. Dan tidak boleh ada yang memaksakan tafsirnya kepada kehidupan sesama atau kepada orang lain. Nah, automatically negara dan agama itu tidak boleh hadir dengan tafsir tunggalnya. Apalagi memaksakan penafsiran mereka kepada individu-individu manusia. Karena hal demikian tentu bertentangan dengan nilai-nilai liberal itu sendiri. Pada titik konsistensi tertinggi, saya mau bilang begini, bahwa mereka itu, konsep liberalisme itu, dia menolak negara, bahkan menolak agama. Liberalisme dalam perkembangannya itu dibagi menjadi paling tidak dua. Pertama, liberalisme klasik seperti yang dibawa oleh John Locke, Thomas Hobbes, di mana liberalisme yang mereka bawa mungkin karena masih ada residu, masih ada sisa-sisa pengaruh kaum agamawan dan monarki, sehingga pada liberalisme klasik ini, mereka masih menghendaki adanya negara. Ini bisa kita lihat dari buku The State of Nature karya Thomas Hobbes yang kemudian dikembangkan oleh John Locke. Kedua tokoh di atas itu sama, melihat bahwa negara itu perlu hadir. Walaupun tentang bagaimana dan seperti apa negara itu, mereka berbeda. Kedua tokoh ini melihat urgensi negara itu disandarkan kepada konsep manusia yang mereka pahami. Semisal, Thomas Hobbes memahami bahwa manusia itu pada dasarnya egois, ia buruk, ia jahat. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Itu kenapa? Karena menurut Hobbes, manusia memang pada dasarnya itu buruk. Mereka itu bengis, mereka itu jahat. Sehingga mereka berpotensi menjadi serigala atau pemangsa yang merampas hak-hak orang lain. Maksudnya, ya manusia itu bebas. Hanya saja, kebebasan ini berpotensi ia pakai untuk merampas kebebasan manusia yang lain atau menjadi serigala bagi manusia yang lain. Untuk mengatasi problem itu, Thomas Hobbes akhirnya menghendaki adanya negara, yakni sebuah institusi untuk mengatur atau membatasi kebebasan-kebebasan yang sifatnya tidak terkontrol seperti serigala yang ditakuti oleh Thomas Hobbes tadi. Itulah kenapa di dalam State of Nature, Thomas Hobbes bahkan menghendaki monarki absolut, tetapi konstitusional dan tanpa agamawan tentunya, dengan tujuan untuk mengatur, membatasi kebebasan-kebebasan yang kebablasan tadi. Di sini model negara itu aktif. Sedangkan John Locke berbeda. Jika Hobbes memandang bahwa manusia itu pada dasarnya buruk, ia serigala bagi manusia yang lain, John Locke justru memahami bahwa manusia itu bagaikan kertas kosong atau disebutnya tabula rasa. Karakter dan moralitas manusia dibentuk oleh pengalaman hidupnya. Di sini, John Locke percaya bahwa semua manusia itu memiliki hak yang melekat seperti hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas properti. Konsep ini itu menunjukkan pandangan positif terhadap kemungkinan manusia untuk hidup dalam kebebasan dan menghormati hak-hak orang lain. Baginya, negara itu haruslah bersifat alamiah, di mana manusia hidup dalam kebebasan dan kesetaraan. Meskipun ada pemerintahan formal,
individu-individu memiliki hak untuk melindungi diri dan properti mereka sendiri. Karena manusia itu kertas putih dan secara alami mereka punya hak yang sama dan moralitas manusia dibentuk oleh pengalaman personal, maka manusia pada dasarnya baik. Ia memiliki pandangan optimis bahwa manusia memiliki kemampuan untuk hidup secara rasional dan adil di dalam masyarakat. Asalkan mereka dididik dan diberi kebebasan mengejar kebahagiaan. Olehnya, John Locke itu melihat bahwa negara dibutuhkan karena adanya keperluan, di mana kalau ada masalah barulah dihadirkan fungsi-fungsi negara. Kalau tidak ada masalah, negara tidak mesti hadir. Atau negara tidak boleh dengan serta-merta mengintervensi terlalu jauh tentang kehidupan masyarakat. Tapi karena John Locke juga menyadari bahwa konflik dapat muncul kapan saja, sehingga kita harus sedia mengantisipasi dengan membentuk pemerintahan yang lalu disebut negara. Di sini, negara itu bersifat pasif. John Locke berargumen bahwa pemerintah dibentuk melalui kontrak sosial, di mana individu-individu itu menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada pemerintah untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka, di mana pemerintah yang sah harus beroperasi dengan persetujuan dari yang diperintah dan bertujuan melindungi hak-hak alamiah manusia. Selanjutnya, ada lagi yang disebut liberalisme modern. Model liberal ini ditandai dengan pemikiran-pemikiran seperti John Rawls yang membuat theory of justice atau teori keadilan, sebuah teori yang memperkenalkan keadilan sebagai kewajaran atau justice as fairness, dan menyajikan prinsip-prinsip keadilan yang menurutnya dapat digunakan untuk menilai struktur dalam masyarakat. Nah, liberalisme modern ini dia menggabungkan prinsip-prinsip liberalisme seperti kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia dengan pandangan yang lebih luas tentang peran pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Masih banyak cakupan dari pembahasan ini, namun kita tidak sempat bahas semuanya. Intinya, liberalisme kontemporer atau modern itu berusaha untuk menyesuaikan diri pemikirnya dengan konteks zaman. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan terakhir, yakni bagaimana relasinya dalam kehidupan kita, khususnya dalam berbangsa dan bernegara, terkhusus pada relasi dan kontekstualisasinya dalam kehidupan bangsa kita yang menganut ideologi Pancasila. Kalau kita mau konsisten, tentu liberalisme ini akan sangat bertentangan dengan konsep Pancasila, di mana Pancasila yang ditafsirkan melalui suatu undang-undang dasar mengatur bahwa negara dalam proses berjalannya berdasarkan arah geraknya pada satu prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip nilai spiritual, nilai ketuhanan. Bisa dilihat dalam pembukaan undang-undang dasar misalnya pada alinea ketiga. Itu disusun berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan sebagainya. Sehingga negara kita berjalan di atas prinsip Pancasila yang berketuhanan itu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang beragama. Nah, dengan demikian, maka masyarakat dalam negara Indonesia itu mesti diatur oleh nilai-nilai, oleh ruh atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam setiap kitab-kitab suci yang ada di negara Indonesia tentunya. Entah itu kitab suci Bible, entahkah itu Tripitaka Weda untuk Hindu Buddha, entahkah itu kitab suci Al-Quran untuk orang-orang Islam dan lain sebagainya. Maksudnya adalah semua orang beragama di Indonesia itu mesti mendasarkan kehidupannya pada prinsip-prinsip agama. Nah, dengan demikian masyarakat Indonesia diatur oleh seperangkat nilai-nilai, tata etika, tata moral yang dikehendaki oleh agama. Dengan demikian, dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sementara kaum liberal ini, itu seperti yang tadi saya katakan, mereka tidak menghendaki hal demikian. Misalnya contoh begini, halal dan haram. Dalam kacamata liberalisme, kalau ini baik buat saya, nanti mau agama bilang haram, mau bilang halal, ya tidak ada urusan. Yang jelas itu baik untuk saya, tapi kan ini haram di dalam agama. Nah, liberal akan bilang itu kan tafsir-tafsir kalian terhadap realitas yang dipaksakan untuk kita. Ya, misalnya kita lihat dalam kehidupan keseharian, ya anggaplah minuman keras, judi dan lain sebagainya. Itu baik tidak buat kita?
sebagian orang akan berpikir ya sah-sah saja. Mau dilakukan atau tidak dilakukan sebenarnya biasa saja. Nah, tapi kan dalam tinjauan agama itu haram. Nah, haram tidaknya sesuatu, nah itu kan dominasi agama, itu dominasi gereja. Jadi kaum liberal, kalau kita lihat hal itu baik buat kita, ya lakuin saja. Sementara di Indonesia, kita hidup dengan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip religiusitas, prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa, yang berakar pada histori sejarah perjalanan masyarakat kita. Sehingga prinsip ini tentu akan sangat bertentangan, sangat berbenturan dengan konsep liberalisme tadi. Jadi, kalau kita tinjau lebih dalam, mungkin secara sepintas, kita akan bertanya, dia kan pengusung kebebasan. Artinya dia tidak menghendaki penjajahan. Iya benar. Tapi kebebasan yang ia maksudkan adalah kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang keluar dari prinsip-prinsip penciptaan. Kebebasan yang keluar dari semua aturan-aturan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sementara di satu sisi kita ini orang yang beragama. Kita memahami bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Semua yang dikehendaki Tuhan wajib kita ikuti. Semua perintah dari Tuhan wajib kita taati. Kaum liberal itu memahami tidak demikian. Kita ini makhluk bebas. Semua ini kehendak kita. Semua batasan di luar kemauan kita tidak berhak untuk kita ikuti atau kita taati. Nah, jadi kira-kira demikian prinsip-prinsip dasar atau inti-inti daripada gagasan liberalisme. Sehingga liberalisme dalam konteks keindonesiaan itu adalah racun. Dia adalah konsep yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Salam pemuda, pemuda bangkit.